Bapak, Ibu, Saudari, para pemirsa di mana saja Anda berada, Salam. Kami berharap dan berdoa kiranya Bapak, Ibu, Saudari dalam keadaan baik dan sehat. Kita jumpa dalam ibadah Onania Mari Nasional ke-56 hari ini, Sabtu 10 Juli 2021. Materi ibadah Onania Mari hari ini adalah bagian dari bulan keluarga. Untuk hari ini, tema ibadah Onania Mari adalah relasi dalam keluarga yang akan disampaikan oleh Pendeta Suryawan Edi dari GKI Bungur, Jakarta. Ibadah Onania Mari hari ini dimeriahkan persembahan pujian oleh Pendeta Anton dan Pendeta Maria. Acara dipandu oleh Pendeta Maria Novi Kurniawan. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu Saudara, para pemirsa, para sahabat Yamari, sahabat MHM dimanapun Anda berada. Mari kita mulai ibadah Onania Mari Nasional ke-56 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Saudari pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita nyanyikan pujian yang berkata, Allah Roh Kudus penuhi kami.
Bersatu bersama dengan keluarga kita akan memuliakan Tuhan. Kita bersuka cita, bergandengan tangan dalam kasih Kristus. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara semua. Katakan Tuhan Yesus yang satukan kita. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan saudara kau, saudaraku, keluargaku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudaraku, keluargaku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Bersama lagi kita merasakan. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara semua. Katakan Tuhan Yesus yang satukan. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau saudaraku, keluargaku, tiada yang dapat memisahkan kita. Keluargaku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Pendeta Anton dan Maria. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Datang di hadirat dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama wargaku melayani Tuhan, terus bangga mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat
segalanya. Kami datang di hadirat dalam satu kasih dengan bersehati, janji setia sampai akhir mengasihimu, Yesus. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir mengasihimu, Yesus. Sahabatku melayani bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu segalanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Suryawan Edi dari Jakarta. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian yang berkata, Roh-Mu yang hidup penuhi hati. Roh-Mu yang hidup penuhi mengalir dalamku, jiwaku
kita bersama akan melihat firman Tuhan di dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bagian yang kedua itu di dalam Perjanjian Baru, surat Efesus pasal yang ke-6. Surat Efesus pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, saudara sekalian, melalui hukum yang kelima, Allah mengingatkan kita sebagai umat-Nya, umat yang beribadah, umat yang setia dan menghormati Allah, dengan cara berbakti, menghormati dan merawat orang tua atau para senior kita. Nah, masyarakat kita dan juga gereja di dalamnya memakai hari-hari khusus untuk mengingat kehadiran dan karya orang tua kita, papa dan mama kita. Nah, semenjak kecil kita sudah dididik dan kita dibiasakan untuk hal-hal yang baik itu, bersyukur akan papa dan mama kita. Nah, untuk mama kita selalu mengenangnya dengan hari mama, di mana kita mengingat cintanya, cinta seorang ibu yang luar biasa. Ya, sampai lagu-lagu anak-anak itu mengatakan, "Sesang jiu mama hao." Hanya mama yang baik di dunia ini. Nah, saudara sekalian, untuk papa biasa sedikit lebih disinggung. Mungkin karena papa itu sibuk di luar. Nah, lagu-lagu anak-anak juga mereka mendidik, mengingatkan betapa papa itu jarang ada di tempat, ya. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita seringkali juga tanpa sadar membedakan antara papa dan mama. Namun, apakah kita lebih dekat pada mama atau papa, orang tua yang mana? Tuhan Allah meminta sebagai anak-anak Tuhan kita menghormati dan berbakti kepada mereka, siapapun juga, dan bagaimanapun keadaan mereka. Di dalam masyarakat timur, menghormati orang tua itu menjadi suatu bagian yang penting, vital, dan tertinggi. Masyarakat Tionghoa misalnya mengenalnya dengan konsep uhao atau puthao, berbakti atau tidak berbakti. Nah, saudara, anak-anak yang tidak berbakti, maka dia akan mendapat nama dan kecaman yang sangat jelek dari masyarakat. Apapun yang diperbuatnya tidak dianggap lagi, walaupun dia orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang sukses, berpangkat, apapun juga, termasuk orang Kristen. Namun jikalau dia tidak berbakti kepada orang tua, maka menjadi jelek dan tidak berarti. Mengapa demikian? Di dalam pemikiran masyarakat timur secara tradisional, ada satu filosofi yang mengatakan semua kebajikan yang terutama adalah berbakti kepada orang tua. Konfusius menulisnya di dalam buku Berbakti kepada Orang Tua, dikatakan Pai Shan Xiao Wei Xian. Segala kebajikan diawali atau menjadi yang terutama itu adalah berbakti kepada orang tua. Nah, saudara sekalian, bahkan masyarakat Tionghoa secara turun-temurun semenjak ribuan tahun yang lampau sudah mengabadikannya. Kata berbakti ini di dalam bahasa Mandarin, aksara Tionghoa itu menarik sekali. Di dalamnya dilukiskan sosok
orang tua atau seorang yang dikatakan laule, dan di bawahnya adalah sosok anak atau ce yang menggendong orang tua. Jadi seumur-umur kita mau diingatkan bahwa memang anak-anak itu berbakti kepada orang tua, dan inilah yang benar. Nah, gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang Kristen, mungkin karena tidak banyak berbicara masalah ini, kita mungkin cenderung atau mungkin juga masyarakat yang salah paham, menganggap gereja dan anak-anak Tuhan hanya berbicara urusan-urusan yang vertikal ke atas. Hubungan manusia dengan Tuhannya saja. Kita tidak berbicara masalah manusia dengan manusia. Urusan kita seringkali disalahpahami hanya urusan sorga dan neraka, urusan teologi, ajaran gereja, dogma, dan kita dianggap tidak membumi karena kita tidak memperhatikan papa, mama, dan para senior kita lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, satu kali ada seorang anak sedang makan bersama dengan keluarganya, ada papanya, ada mamanya. Nah, anak ini adalah orang Kristen. Nah, ketika dia sedang makan, saudara sekalian, dimulai dengan berdoa. Nah, biasa anak ini berdoa, secara pribadi dia berdoa karena orang tuanya belum percaya. Dia mengatakan, Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Engkau baik, terima kasih untuk makanan yang Kau berikan hari ini. Selesai doa, papanya langsung tidak senang dan kemudian menegur mengatakan, emang Tuhan yang kasih makan? Kamu lupa, kamu haleluya sama Tuhan, tapi halelupa dengan papa dan mama. Karena papa dan mama kan yang belikan makanan ini, mamamu yang mengolah, dan kamu makan. Tapi kamu kenapa tidak pernah bersyukur dan terima kasih sama papa mama? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, apakah papa mamanya tidak tahu kalau Tuhan yang memelihara dan memberikan itu semua? Tahu. Namun saudara sekalian, seringkali kelakuan kita ini menyakiti orang tua kita karena kita lupa untuk menjaga relasi, menghormati, berterima kasih, bersyukur kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, masalah kesalahpahaman orang luar ataupun masalah ketidakmampuan kita untuk menghidupkan hukum kelima ini dalam kehidupan sehari-hari cenderung menjadi batu sandungan sehingga orang-orang terhalang untuk mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, melalui bacaan firman Tuhan hari ini, kita kembali diingatkan dan kembali diarahkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melalui salah satunya berbakti kepada orang tua kita. Pada bacaan firman Tuhan, perjanjian lama, saudara sekalian yang kita baca pertama tadi, Keluaran pasal 20. Firman ini usianya mungkin sudah 4.000 sampai 5.000 tahun yang lampau. Allah memerintahkan kepada umat Israel melalui Nabi Musa. Salah satu ciri umat Allah adalah justru berbakti kepada orang tuanya. Keluaran pasal 20 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan memimpin mereka untuk berbakti tentunya kepada Allah, menyembah Allah. Itu tujuan Allah melepaskan Israel, bukan? Lalu di dalam ayat-ayat berikutnya, saudara sekalian, muncullah perintah yang mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, saudara sekalian, jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita beribadah berbakti di dalamnya termasuk hormat kepada orang tua. Kalau kita tidak hormat kepada orang tua, maka bukan seperti anak-anak Tuhan, bukan umat Allah. Umat Allah cirinya adalah berbakti
kepada orang tuanya. Kata berbakti yang dipakai di sana di dalam bahasa Ibrani adalah kabot. Kabot itu artinya, saudara sekalian, menaruh nilai yang berat, nilai yang berbobot, ya, yang hormat, yang mulia pada sosok orang tua. Bukan karena mereka itu hebat, mereka itu baik, mereka itu berjasa. Bukan hanya itu, saudara. Namun karena mereka adalah wakil Allah di dunia ini. Melalui mereka Allah menghadirkan kita dan menjalankan rencananya. Nah, kabot karena mereka juga orang-orang yang semestinya dititipi Taurat, firman Allah untuk mendidik anak-anaknya, meregenerasi menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, memenuhi bumi ini dan membangun kerajaan Allah. Jadi untuk urusan yang ilahi, urusan yang mulia, kita menghormati orang tua. Itu suatu hal yang sangat wajar dan semestinya. Saudara sekalian, ini bukan hanya masalah sopan santun. Ini bukan masalah etika saja. Tapi masalah bagaimana menghormati sosok Allah yang memakai dan menjalankan rencananya melalui orang-orang tua itu. Dan itu adalah bentuk ibadah dari kita, umat Allah. Allah pun memberikan suatu stressing yang jelas melalui disiplin-disiplin. Jikalau tidak berbakti, maka anak-anak yang tidak berbakti itu harus kau hapuskan mereka dari tengahmu. Mereka harus dihukum mati. Itu di dalam kitab Ulangan pasal 21. Ulangan pasal 27. Amsal 30. Banyak sekali mengatakan hukuman yang tidak toleran untuk orang-orang yang tidak menghormati orang tuanya. Nah, selanjutnya saudara sekalian, bagaimana dengan perjanjian baru? Kitab suci perjanjian baru pun mencatat, mungkin itu sudah bernilai 2000-an tahun yang lampau, bukan? Orang yang berbakti kepada orang tua, itu Allah sangat memperhatikan. Bahkan Yesus Kristus sendiri, rasul-rasul pun mengajarkan dan memberikan teladan yang baik. Paulus berkata kepada Timotius, 1 Timotius pasal 5 ayat 4 misalnya di sana dikatakan, tetapi jikalau ada seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Saudara, Paulus memakai kata berbakti di sini adalah eusebio. Eusebio itu artinya apa, saudara sekalian? Bahasa Indonesia menerjemahkan bahasa Yunani ini sebagai berbakti. Dan kata ini sebetulnya cuma muncul 2 kali di dalam catatan perjanjian baru. Cuma 2 kali, Bapak Ibu. Yang pertama di sini, yang kedua di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 23. Paulus atau Lukas memakai kata itu untuk peristiwa Paulus. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, kota Athena, melihat-lihat barang-barang pujaanmu, menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah. Sembah di sini adalah eusebio. Tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Saudara sekalian, perjanjian baru memakai 2 kata ini. Eusebio pertama di dalam surat Timotius, 1 Timotius, yang kedua dalam Kisah Para Rasul pasal 17 tadi, menunjukkan betapa pentingnya, nilainya, kedalamannya seseorang yang berbakti. Itu bagaikan menyembah, bagaikan menghormati, beribadah, menyembah kepada yang ilahi. Ya saudara sekalian, ketika Paulus mengatakan pada Timotius, berbaktilah kepada orang tuamu, pada nenekmu, dan seterusnya, itu sesungguhnya ini adalah bagian dari ibadah. Jadi Bapak Ibu, iman Kristen mengakui
Ibadah kita adalah salah satunya berbakti kepada orang tua. Berbakti, mengingat, merawat mereka. Maka Yesus Kristus pernah sangat marah ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, mereka pandai sekali menjaga perpuluhan, persembahan, ibadah-ibadah begitu banyak, begitu rumitnya, namun mereka mengabaikan pemeliharaan kepada orang tua mereka masing-masing. Dengan mengatakan uang untuk pemeliharaan orang tua sudah habis untuk persembahan. Yesus menegur mereka sebagai orang munafik. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus, Yesus sendiri justru mencontohkan ketika dia berkarya dengan begitu sibuknya, urusan-urusan yang besar dalam kehidupannya, yang 3,5 tahun saja dalam karyanya itu, pada puncaknya ketika dia di kayu salib, maka dia tidak lupa dalam perkataan salib mengungkapkan perasaan dan niatan dan ajaran tentang berbakti. Dia melihat kepada Yohanes muridnya yang ada di bawah kaki salib, dan Maria ibunya yang ada di kaki salib juga. Lihatlah ibumu, lihatlah anakmu. Nah, saudara sekalian, seolah-olah Yesus menunjuk demikian. Di tengah penderitaannya disalibkan, mati dan hidup, menggenapi rencana Allah keselamatan bagi umat manusia. Ada urusan penting juga yang muncul di tengahnya, yaitu dalam ibadah mesti tetap mengingat sesama dan orang tua kita. Kita perlu menjaga, merawat, berbakti. Yesus menitipkan Maria kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Setiap kita adalah anak-anak. Apakah kita masih peduli dengan perintah dan ibadah ini? Berbakti kepada orang tua. Mungkin banyak kesulitan, mungkin banyak akar pahit, mungkin banyak trauma, mungkin tidak ada contoh teladan yang baik, sehingga kita akhirnya bisa sepertinya boleh tidak berbakti demikian kepada orang tua kita. Namun dengan alasan apapun juga tidak bisa, Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak bisa menerima hal-hal semacam itu, dan kita mesti cenderung untuk kita mesti melawan kecenderungan kita yang seringkali mau mencari toleransi, lubang celah untuk tidak melakukan firman, mengikuti kelemahan-kelemahan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, seorang mama, satu orang saja bisa melahirkan dan membesarkan anak-anaknya dengan baik. Anak-anaknya bisa sukses luar biasa. Tapi beberapa anak, banyak anak belum tentu bisa menjaga, berbakti kepada mamanya yang usia lanjut itu sampai akhir hidupnya. Ih, Nenek, 你又尿尿了。奶奶，你又尿尿了。哈 Oh my god, this is sickening. 妈咪，奶奶又尿裤子了。奶奶，为什么你不要去厕所小便？阿嬷老了，紧去淡薄时间，门关袂安，你听有无？阿德，等来呀。阿辉，你转来了啊？啊，食饱未？吃饱了。这节目真好看，这是不真歹死的。啊。阿辉，你转来了？食饱未？妈的，我唔是甲讲我等来了，食饱了咯。啊，对。诶，阿辉，你食饱未？妈的，我唔是甲你讲了咯，我食饱了，我食饱了，哦。啊，
有影袂记了。阿辉啊，你转来了，食饱未啊？妈的，我不是跟你讲过咯，我吃饱了，我吃饱了。袂记了啦。啊，你食饱未？我吃饱了，我吃饱了。啊，对，袂记了啦。啊，你是食饱未啊？我是吃饱了，我吃到腹肚四百趴。这个节目真好看，这个新妇啊，真歹死啊！啊，你是食饱未啦？哇 ！OK， 我还袂食，我腹肚四百腰啊！啊，你看，我都知你也袂食，你直咧骗我。来，妈的，睡一淡薄，来。来。呀，阿辉啊，你带我来这创什么啦？石头袂歹啊，倒手边你看，有树，搁有山，这手边有海，搁有水。中央呢，有你真正好朋友，伊哪会甲你讲笑，会甲你耍，你徛帮手啊，也叫会清心的。安尼啊，安尼真好啦，真好啦。杨妈妈你好哦，哇哦，今天的气氛很好哦。来，进来，慢慢走啊，小心。啊，你看，老林他们都在等你了啊。右边那个是老陈，他旁边就是老梁，很爱开玩笑的。啊，那个绑着鼓杖呢，就是我们这里的大姐大，大家都叫她萨爹。请问，恁家是不是老人院？不是，啊，这倒是老人 happy 的地方。自细汉时，你甲伊听，甲伊当作心肝听甲命。为了囝儿健康长大，你的一生用生命来拖，是安怎当今？你会困伫这，无人来管你是我，一世人艰苦，无人讲感谢。Saudara dikasih Tuhan Yesus, memang kalau orang tua ada kelemahan, ada contoh teladan yang tidak baik dan seterusnya, kita sebagai manusia berdosa dan manusia yang lemah, kita menyadari hal itu. Ya. Firman Tuhan juga melihat hal itu. Namun firman Tuhan kemudian mengarahkan bahwa jangan engkau sebagai anak-anak itu keras terhadap orang tuamu. Dalam 1 Timotius pasal 5. Melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, perempuan muda sebagai adikmu, dengan penuh kemurnian. Ya saudara, tegurlah dengan kasih dan kemurnian. Bukannya mendendam, menjauhi, dan tidak berbakti pada orang tua. Allah kita Allah yang sangat memperhatikan hal ini. Sampai-sampai di dalam hukum ini, dari 10 hukum, maka hukum yang kelima adalah satu-satunya yang dijanjikan berkat tertulis di dalamnya. Maka engkau akan lanjut umurmu, panjang umurmu. Allah ingin
semangat spirit berbakti pada orang tua, ibadah yang diwujudkan dalam berbakti pada orang tua terus berlanjut dan menyebar di seluruh permukaan bumi ini. Terus banyak orang tua yang diberkati, yang terjaga, yang terus mengalir turun-temurun generasi demi generasi. Semangat berbakti itu ada dan menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, terakhir kami akan memberikan beberapa prinsip atau praktek-praktek nyata dari kehidupan berbakti kepada orang tua sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, kita bisa memulainya dengan bersyukur, mengingat dan bersyukur, berterima kasih kepada mereka, orang tua kita. Saudara, bukankah setiap tahun kita berulang tahun, kecuali tahun kita sudah habis dan kita kembali ke hadapan Tuhan. Nah, saudara, ketika kita berulang tahun, biasanya malam hari kita sudah berpikir begitu banyak. Oh, besok saya akan begini, saya akan begitu, saya akan begini. Jarang sekali orang yang lupa kalau besok mau ulang tahun. Tapi biasanya saudara sekalian malamnya akan berpikir besok apa yang akan kulakukan ketika aku ulang tahun. Akan makan di mana, akan merayakan dengan siapa, hadiah apa, dan seterusnya. Saudara, seorang anak Tuhan yang berbakti kepada orang tuanya, ketika besok ulang tahun, maka malam ini semestinya dia berpikir satu hal yang sangat penting. Besok adalah peringatan aku hadir di dunia ini melalui seseorang wanita yang Tuhan pilih di dalam keluarga, yaitu Mama. Mama, pada saat aku ulang tahun, dia kesakitan sudah 9 bulan, akhirnya melahirkan saya dengan penuh penderitaan dan risiko. Jadi hari ulang tahunku adalah hari penderitaan, hari kesulitan, hari berisiko bagi Mama. Maka syukur, mengingat dan bersyukur, terima kasih saat kita berulang tahun, pertama kali keluar dari mulut adalah untuk Mama kita. Untuk Mama dan untuk Papa, mereka berdua yang sudah dipakai Tuhan untuk menghadirkan saya di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang lain kita bisa lakukan, merawat mereka justru pada saat mereka masih ada bersama dengan kita, bukan? Walaupun kadang-kadang mereka karena sudah tua, lupa, mengulang-ulang, omongannya panjang, ya, cerewet, mengurusi ini dan itu dan seterusnya. Iya, orang tua selalu menganggap mau kita seperti apapun, sudah besar, sukses, jadi siapapun, tetap anak kecil di mata orang tua. Itu adalah rasa sayang dan cinta mereka kepada kita, bukan? Nah, saudara sekalian, kita harus merawat mereka, menyenangkan mereka pada saat mereka hidup. Ya, bukannya minta maaf saat sudah tidak ada di dunia ini, baru kita mengingatnya. Banyak anak-anak yang menyesal ketika orang tuanya sudah tidak ada, baru ingin berbakti. Namun saat orang tuanya ada, sebelnya setengah mati. Saudara, hari ini kita mesti jelas sekali. Peribahasa mengatakan, pohon ingin berhenti bergerak ditiup angin, namun nggak bisa, saudara. Anginnya terus bertiup. 树欲静而风不止. Dalam bahasa Tionghoa, pepatah ini mengingatkan setiap kita. Anak ingat orang tua, terharu, sedih sekali. Orang tua yang begitu baik, orang tua yang sudah memberkati dia. Namun sayang, orang tuanya sudah nggak ada. Menyesal sekali kenapa dulu dia tidak baik dan mencintai orang tuanya. Hari ini saudara sekalian, mari dengan kekuatan dari Tuhan, jangan biarkan hidup kita di dalam penyesalan. Kita mengasihi dan berbakti kepada mereka, mendampingi dan menyertai mereka saat mereka ada di sekitar kita.
Jemaat yang dikasih Tuhan, orang tua kita mungkin tidak semuanya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada dari mereka yang mungkin masih mempunyai konsep lama, masih terikat dalam kehidupan yang lama. Di antara mereka ada yang masih salah paham dengan iman Kristen dan seterusnya. Banyak kesulitan yang ada. Namun sebagai anak-anak Tuhan yang beribadah dan berbakti kepada orang tua, kita harus membawa berita Injil kepada orang tua kita. Kita mengabarkan Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup kepada mereka, sehingga mereka juga boleh membuka pintu hati, Allah Roh Kudus bekerja, menggerakkan mereka dan mereka percaya, lalu mereka diselamatkan. Seorang tua pernah marah-marah demikian kepada anaknya, karena dia selesai percaya pada Tuhan Yesus. Loh, selesai percaya Tuhan Yesus kok malah marah-marah? Ada apa ya? Orang tua ini memanggil anaknya yang sudah Kristen, mengenal Kristus sudah lama, seorang aktivis di gereja, orangnya begitu saleh, luar biasa di gereja. Hari itu kena marah sama orang tuanya. Kenapa saudara? Orang tua mengatakan, bagus kamu ya, kamu mengenal Yesus Kristus, Juru Selamat yang mengampuni dosa manusia, menyelamatkan manusia, mati di kayu salib sehingga kita tidak perlu binasa, melainkan hidup yang kekal dan hanya melalui Kristus. Tapi kamu tidak pernah cerita sama papa dan mama. Kamu gak pernah memberitakannya kepada papa dan mama. Kamu tidak pernah mengajak dan memaksa papa dan mama untuk ikut ke gereja. Kamu enak-enak sendiri, aktif melayani, happy di sana, namun lupa kepada papa dan mama. Puji syukur kepada Tuhan kalau papa mama bisa mendengarkan firman Tuhan dan percaya dan akhirnya diselamatkan oleh Tuhan melalui yang lainnya. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita berbakti kepada orang tua kita. Bukankah Kristus memerintahkan agar kita menjadi saksinya mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Mulai dari rumah tangga kita. Mulai dari orang yang paling dekat dengan kita, yang mencintai kita. Mereka yang jauh di sana, kita cari, kita doakan, kita dukung supaya percaya dan diselamatkan Tuhan. Kenapa yang dekat di depan mata seringkali kita tidak perhatikan dan kita lupakan mereka? Berbaktilah dengan yang tertinggi adalah mengabarkan Injil keselamatan bagi mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita, bukan? 3 hal tadi Bapak Ibu masih bisa melanjutkan dengan banyak cara sesuai dengan konteks dan keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sebuah puisi yang diciptakan 1200 tahun yang lampau pada masa dinasti Tang di Tiongkok. Puisi ini mengatakan demikian. Benang jarum di tangan seorang mama yang penuh kasih. Itu adalah baju, menjadi baju di badan seorang anak yang berkelana kemana-mana. Sebelum anak ini pergi keluar dari rumah, sang mama buru-buru menyelesaikan jahitannya untuk baju anak. Sambil sang mama berkhawatir, pikirannya berkhawatir, kapan anak saya akan pulang? Mungkin lambat dan lama sekali dia baru pulang. Siapa yang dapat mengatakan bahwa hati yang kecil seperti rumput itu
bisa membalas matahari sinarnya yang bersinar dengan terang. Saudara, puisi ini indah sekali. Mungkin juga mengilhami sebuah lagu yang kita kenal di bumi pertiwi ini. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Saudara sekalian, sudahkah kita merawat dan beribadah kepada Tuhan, merawat orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita, berbakti kepada Tuhan, dan itulah ibadah kita kepada Tuhan. Mengingat cinta orang tua kita, mereka yang sudah berjuang untuk kita, mereka yang tidak tahu kalau mereka mungkin melakukan hal-hal yang tidak benar, mungkin mereka masih di luar keselamatan. Sudahkah kita bersyukur untuk kehadiran mereka di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya? Tetap saja cinta itu sudah dititipkan oleh Allah dalam diri setiap orang tua, bagai sang surya menyinari dunia. Melihat orang tua itu, melihat cinta yang ada di balik itu yang Tuhan titipkan, kita melihat Allah yang agung, yang mencintai kita, yang memelihara hidup kita, yang mengizinkan membuat kita hidup sampai hari ini seperti ini. Kita bersyukur kepada orang tua, kita bersyukur kepada Allah, kita beribadah kepada Dia. Nah, biarlah Tuhan memberkati setiap kita. Selamat memasuki bulan keluarga. Tuhan memberkati setiap keluarga kita. Tuhan memberkati orang-orang tua kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun berada. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema relasi dalam keluarga yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Suryawan Edi dari GKI Bungur, Jakarta. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Suryawan Edi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya yang ke-57 hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 dengan tema relasi suami istri disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Soleman dari Jakarta. Mohon doanya agar pelayanan ibadah online Yamari ke-57 nanti menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari para pemirsa, bukan rahasia lagi bahwa saat ini telah terjadi peningkatan jumlah orang yang terpapar COVID-19 di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan secara khusus, pemerintah Indonesia menerapkan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali tanggal 3-20 Juli 2021. Beberapa sahabat Yamari terpapar COVID-19, ada yang masih dalam perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah, tapi ada juga yang Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Kita akan doakan mereka agar segera dipulihkan kesehatannya dan yang berduka diberikan kekuatan dan penghiburan. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak Ibu Saudari supaya jangan abai dengan protokol kesehatan. Untuk melindungi diri sendiri, melindungi keluarga maupun orang lain, selalu lakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697.
atau WA di 0877 8488 8642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Ya Tuhan Tiap Jam. Jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan siapkan, ku memerlukan. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam ibadah online Mari Nasional ke-56 Sabtu 10 Juli 2021. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Suryawan Edi dalam kehidupan keluarga dan pelayanan yang telah Tuhan pakai untuk memperlengkapi kami semua yang mengikuti ibadah ini dengan firman Tuhan mengenai relasi dalam keluarga. Ya Bapa di surga, bersamalah dengan kami agar hubungan yang sedang kami bangun bersama ini terus mencapai standar sesuai kehendak-Mu, dan keluarga kami selanjutnya, baik sebagai suami, istri, anak-anak maupun anak menantu, menjadi cermin dan terang bagi keluarga yang lain dimanapun kami berada. Berkat dan perlindungan Tuhan bagi Bapak Pendeta Anton dan Ibu Pendeta Marian dalam pelayanan yang telah mempersembahkan pujian dan melalui syair lagu tersebut menguatkan kami semua. Tuhan, kami berdoa untuk persiapan ibadah online yang Mari Nasional ke-57 Sabtu 17 Juli 2021 dan hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Demikian juga kuasa Roh Kudus memimpin Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman dalam seluruh persiapan khotbah dengan tema relasi suami istri, sehingga semua kebenaran firman-Mu yang disampaikan minggu depan memberkati, menguatkan, dan meneguhkan kami semua yang mengikuti ibadah tersebut. Ya Tuhan, Allah penjawab doa yang pasti, kami berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani dalam ibadah yang Mari Berdoa Kamis 22 Juli 2021 via Zoom yang diikuti oleh pengurus P3 PPL, Yamari dan Mitra, agar melalui Yamari Berdoa pelayanan Yamari selanjutnya diberkati Tuhan, bangsa dan negara dipulihkan, juga seluruh mitra Yamari dilindungi dan diberkati Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk persiapan rapat badan pengurus lengkap Yamari dan P3 BPL Senin 20
6 Juli 2021 melalui Zoom. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memberkati seluruh pengurus dan ketiga BPL sehingga hasil rapat yang disepakati bersama menjadi acuan bagi Yamari untuk melanjutkan pelayanan baik dalam program pelayanan jangka pendek, menengah, dan program pelayanan jangka panjang sehingga hasilnya nanti hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga pertolongan Tuhan terjadi atas diri seluruh tim dalam mempersiapkan ibadah temu Kangen Nasional Yamari ke-7 Senin 26 Juli 2021 via Zoom yang dilaksanakan oleh Yamari Pusat. Juga kiranya Roh Kudus sajalah yang membimbing Pendeta Anton Lagiono dalam persiapan khotbah sehingga melalui ibadah ini seluruh peserta yang mengikutinya mendapat berkat dan menjadi berkat. Bapa pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami Indonesia dari tingkat pusat sampai daerah, juga semua pihak di Indonesia dapat menyatu visi dalam menangani penyebaran COVID-19 agar cepat terkendali. Mengingat semua rumah sakit penuh dengan pasien COVID-19, rumah sakit mengalami kekurangan oksigen, stok obat-obatan yang menipis, banyak tenaga medis yang terpapar dan meninggal dunia akibat COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberikan jalan keluar sehingga permasalahan yang terjadi dapat teratasi dengan cepat. Demikian juga para mitra Yamari yang terpapar COVID-19 sedang dirawat di rumah sakit dan yang lain menjalani isolasi mandiri. Demikian juga mereka yang menderita sakit karena penyakit lainnya. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa, tangan yang lembut, terulur menjamah dan memberikan kekuatan yang baru, memberikan ketahanan tubuh yang prima, serta memberikan sukacita dan penyembuhan kepada mereka sekalian, agar yang demikian biar Tuhan yang menjadi sandaran mereka. Bapa di surga, demikianlah doa permohonan kami di hadapan-Mu. Jawablah sesuai kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup acara, kita akan nyanyikan sebuah lagu, Kami Memuji Kebesaran-Mu.